calon presiden pemilu tahun 2024. Di segmen ini hadirin sekalian, Tolong Bapak-Bapak, mohon ada waktunya nanti. mohon tenang hadirin sekalian. Tolong ada waktunya nanti. Terima kasih. Di segmen ini pemirsa, calon presiden masih akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis sesuai dengan subtema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Kami kembali mengundang ketiga calon presiden untuk menuju ke podium masing-masing. Dan pada segmen ini pertanyaan akan dimulai dari calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan. Kami kemudian akan mengundang Bapak Ono Widodo Purbo PhD mengambil dan memperlihatkan subtema yang dipilih. Ya, subtemanya pendidikan. Untuk selanjutnya, baik, pendidikan akan kami undang selanjutnya Ibu Reni Kusumawardani, MC Psikolog, untuk mengambil daftar pertanyaan dari Fishbowl. Bisa diperlihatkan ke moderator huruf A. Baik, ini pendidikan, huruf A. Berikut ini posisi amplopnya. Masih posisi tersegel, hadirin sekalian. Sekali lagi kami ingatkan kepada calon presiden untuk mendengarkan secara seksama, karena pertanyaan ini hanya akan dibacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan, dengan subtema pendidikan. Tanggung jawab guru dan dosen makin berat, namun kontribusinya kurang dihargai. Meskipun anggaran pendidikan mencapai 20% APBN, kualitas pendidikan terhambat oleh kecilnya gaji, minimnya fasilitas, dan beban administrasi yang berlebihan. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan apa program yang akan dilakukan paslon untuk meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi guru dan dosen. Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Ketika kita berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidik menjadi kuncinya. Kita ingin pendidik bisa mendidik anak-anak kita. Karena itu kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya, agar dia bisa konsentrasi mendidik anak-anak kita. Prinsip itu harus dipegang oleh seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia. Kalau kita punya pegangan itu, maka terjemahannya mudah. Terjemahannya adalah pertanyaan, apakah tenaga pendidik di tempat Anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil, penghasilan yang setara. Jadi masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru P3K. Ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu beban administrasi. Itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi, bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya. Jadi program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru. Pengangkatan 700.000 guru honorer menjadi guru P3K. Kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas. Kemudian penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja. Dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi. Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, melalui pengabdian masyarakat. Tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar. Jadi prinsipnya ada nilainya dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya, teknokrasi yang tadi saya sampaikan, dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu. Demikian jawaban kami. Terima kasih.
Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Secara garis besar ya, secara objektif saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin maklum beliau mantan Menteri Pendidikan begitu. Siap, Bapak. Tapi enggak, saya sangat sependapat. Saya mau nambahkan bahwa kita harus mengaudit, mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak. Karena banyak sekali kebocoran-kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi kita harus koreksi diri, kita harus audit, dan di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo, untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kalau pendidikan mau maju, maka fasilitas mesti diberikan. Negara harus hadir dan makin inklusi. Nah, ketika kita bicara pada pendidiknya atau gurunya, saya mau bercerita pengalaman saja. Ketika guru SMA, SMK, SLB diberikan pada provinsi, maka pada saat itu yang saya tanya pertama adalah, berapa gajimu? 300.000, Pak. Sungguh tidak adil pemerintah ini. Maka pada saat itu saya sampaikan, kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah, UMK yang ada di Jawa Tengah, tambah 10%. Baru kemudian kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas. Kami punya aplikasi namanya Bolpen. Ini bimbingan teknis online dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada guru memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengajaran yang bermutu. Maka ketika praktek baik ini bisa kita lakukan, maka guru akan bisa bekerja dengan baik dan dia mesti dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat. Selanjutnya, calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, untuk merespon tanggapan dari calon presiden nomor urut 2 dan juga calon presiden nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Pak Ganjar atas kesepemahaman ya terkait persoalan ini. Dan memang kita harus melihat pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost, sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi. Karena itu negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan. Dan jangan pelit kalau sama guru. Jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru. Berikan yang adil sehingga mereka bisa konsentrasi. Dan kami cerita sedikit yang kita kerjakan di Jakarta. PAUD, guru-guru PAUD mendapatkan hibah di Jakarta. Kemudian guru-guru agama kita berikan bantuan. Semua guru dan dosen di Jakarta bebas PBB rumahnya. Sebagai apa? Sebagai penghargaan dari negara untuk mereka. Jadi kita berikan dukungan kepada guru dalam artian status, dosen juga begitu, kemudian penghasilannya dan kehormatannya. Pandang ini sebagai investasi untuk Indonesia menjadi negeri yang tercerdaskan. Terima kasih. Baik hadirin dan juga pemirsa, kita beralih ke calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon kepada panelis untuk mengambil undian subtema di dalam fishbowl. Kami persilakan kepada Bapak Timbul Siregar untuk bisa menuju ke wadah yang telah tersedia. Sambil diperlihatkan Bapak kepada masing-masing calon presiden dan juga ke kami moderator. Kesejahteraan sosial dan inklusi. Selanjutnya kami mengundang Profesor Asep Saifuddin Jahar MA PhD untuk bisa mengambil undian daftar apakah huruf A, B, atau C. Sambil diperlihatkan ke kamera huruf C dengan subtema kesejahteraan sosial dan inklusi. Ya, ini soalnya kesejahteraan sosial dan inklusi masih tersegel, Pak. Kita akan segera buka. Pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali, mohon disimak dengan baik. Negara beradab adalah negara yang memenuhi hak kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Pasal 5 Undang-Undang Penyandang Disabilitas diantaranya mengatur tentang pemberian konsesi dan penyediaan data belum terpenuhi. Pertanyaannya, apa komitmen paslon dalam pemberian konsesi dan penyediaan data penyandang disabilitas? Silakan dijawab, waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, masalah ini adalah sangat penting dan saya sendiri sudah sejak awal berjuang di bidang politik sebagai Ketua Umum Gerindra. Kami yang mensponsori undang-undang disabilitas. Kami termasuk yang mendorong itu lolos di DPR. Jadi kami juga berkomitmen bahwa kita harus memberi pendidikan khusus untuk mereka, membantu. Saya juga sering mengirim tim-tim olahraga untuk olimpiade disabilitas, sepak bola disabilitas dan sebagainya. Tapi intinya adalah benar bahwa kita harus lebih berpihak kepada mereka dan kita berkomitmen untuk juga nanti merekrut mereka ini di dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka lakukan di pemerintahan dan juga di komunitas pertahanan. Ada bidang-bidang yang mereka dapat melaksanakan. Ya, sekarang kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak luar untuk cari teknologi untuk membantu kaum disabilitas. Antara lain untuk membantu mereka yang penglihatannya berkurang cukup banyak, yang penglihatannya sulit, dan ini sekarang ada teknologi baru yang bisa membantu mereka bisa hidup mandiri dan bisa bekerja hampir mendekati orang-orang normal. Jadi saya kira bahwa masalah disabilitas ini memang perlu ada suatu keberpihakan dari pemerintah. Terima kasih. Masih ada waktunya, Pak Prabowo? Cukup? Cukup. Baik, selanjutnya saya akan kasih kesempatan untuk Capres nomor urut 3 menanggapi. Waktunya 1 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Ini pertanyaannya soal data kan, data dan komitmen kita terhadap data disabilitas. Yang pertama, negara harus hadir, tidak boleh alpa. Yang kedua, kita mesti menyiapkan data dengan baik. Kenapa kami pakai KTP Sakti? 1 KTP saja kita bisa profiling semuanya, termasuk disabilitas. Maka kalaulah 1 data Indonesia lalu kita cropping 1 saja terkait dengan disabilitas, maka perlakuan kita bisa kita berikan apapun untuk mereka. Termasuk, saya mau cerita pengalaman saja, ketika merancang pembangunan, hadirkan mereka, kasih ruang pertama untuk mereka berpendapat. Maka pada saat itu, semua akan mendengarkan apa kebutuhan mereka. Itulah yang nantinya akan keluar menjadi kebijakan publik, apa yang mesti disampaikan kepada mereka, sehingga no one left behind ini diberikan, dan mereka akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Gitu. Ya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk Capres nomor urut 1, Pak Anies, menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi baik, izinkan kami meneruskan Pak Prabowo. Data ini diperlukan komprehensif. Kita harus tahu berapa, di mana penyandang disabilitas, dan disabilitasnya apa. Dan kita harus melihat bahwa membantu penyandang disabilitas itu bukan charity, tapi pemenuhan hak asasinya dan tanggung jawab negara. Karena itu kami mengusulkan, dan ini kami rencanakan, bekerja bersama dengan dinas di tiap wilayah, lalu bekerja dengan Dasawisna PKK yang tahu wilayahnya, mereka diminta mencatat sehingga tiap kabupaten, kota, provinsi memiliki data tentang penyandang disabilitas. Lalu alokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika dia bersekolah, sekolahnya harus dimodifikasi, maka dinas punya anggaran untuk modifikasi, tidak membebani sekolah. Jadi siapkan datanya, siapkan anggarannya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kami persilakan Pak Prabowo untuk merespon tanggapan dari 2 capres ini. Waktunya 1 menit, Pak, silakan. Ya, sekali lagi kedua masukannya juga sangat relevan. Ya, saya juga sependapat. Tetapi memang sekali lagi bahwa pemerintah harus lebih
proaktif investasi di sekolah-sekolah khusus untuk mereka dan mencoba teknologi khusus. Sekarang sudah banyak terobosan dalam bidang teknologi untuk membantu kaum disabilitas, mereka yang penglihatan kurang, mereka yang pendengaran kurang dan sebagainya. Mereka yang yang tangannya sekarang sudah ada protese-protese yang tangan-tangan buatan dengan artificial intelligence dan teknologi miniatur. Jadi pemerintah harus lebih banyak pengeluaran di bidang membantu kaum disabilitas. Terima kasih. Cukup ya waktunya? Oke, untuk sesi selanjutnya pertanyaan akan diberikan kepada Capres nomor urut 3, Pak Ganjar Pranowo. Sebelumnya saya akan mengundang salah satu panelis, Bapak Tukiman Taruna Sayoga, PhD, untuk mengambil subtema dan tolong diperlihatkan kepada para capres serta ke moderator. Ya, subtemanya ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan, dan selanjutnya saya mengundang Prof. Vina Andriani, Med PhD, untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishbowl. Silakan ditunjukkan huruf B. Silakan Andro. Berikut ini dengan subtema ketenaga kerjaan, posisi amplop masih tersegel. Sekali kami ingatkan bahwa kami hanya akan membacakan pertanyaan selama 1 kali. Mohon para calon presiden untuk menyimak dengan seksama. Pertanyaan ini ditujukan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo, dengan subtema ketenaga kerjaan. Pekerja migran Indonesia tersebar di banyak negara. Di sana mereka banyak mengalami masalah, mulai dari masalah hukum, pelecehan, hingga kesehatan mental. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia? Waktu Bapak 2 menit untuk menjawab dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Kembali negara hadir dengan segala perangkatnya. Ada duta besar di sana. BP2MI ada juga. Kementerian Tenaga Kerja ada. Pemerintah daerah ada. Kami mau bercerita pengalaman. Karena kemarin kami komunikasi dengan pekerja migran kita yang di Hong Kong. Kita live bersama dan mereka menuntut apa yang menjadi pertanyaan ini. Pak Ganjar, apa pelindungan yang diberikan kepada kami? Inilah panic button, inilah nomor telepon, dan kalian kalau ada masalah telepon ke situ. Kalau tidak, maka ini akan kita tarik di pemerintah tertinggi agar kita bisa mengintervensi. Kenapa ini menjadi penting? Masalah-masalah yang mereka hadapi, satu, mulai mereka berangkat legalitasnya mesti beres. Mulai mereka berangkat kita sudah harus tahu skillnya apa. Mulai mereka berangkat apa yang ada dalam kontrak kerja. Kita pastikan semuanya. Dari kementerian yang ada, lembaga yang ada, itulah kontrol dilakukan. Kenapa saya bicara sampai mesti ada tempat melapor, duta besar yang aktif agar kita bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Warganya dimanapun mesti dilindungi. Dan dari sinilah pengalaman kami pernah membebaskan beberapa pekerja yang bermasalah, baik di Arab Saudi, di Sudan, terus kemudian di Kamboja, yang mereka terindikasi TPPO. Maka ketika kemudian melihat seperti ini, tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi. Pengalaman saya jadi gubernur. Maka yang saya telepon adalah Menlu, yang saya telepon adalah duta besar, dan bagaimana kita beraksi agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Komitmen ini tidak terlalu sulit. Ketika data benar, instrumen benar, melakukan dengan cara yang benar, maka seluruh persoalan akan cepat diselesaikan. Waktunya habis Bapak. Sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan, untuk langsung menanggapi dengan waktu 1 menit. Meneruskan apa yang tadi disampaikan. Saya berjumpa dengan para pekerja migran di Malaysia, ngobrol dengan mereka permasalahannya. Datang ke desa pekerja migran di Wonosobo, pasti Pak Ganjar juga tahu. Nah, apa yang saya temukan?
memiliki kewenangan di pemerintahan tidak berarti memiliki pengetahuan tentang permasalahan. Yang dimiliki kewenangan, pengetahuan siapa yang tahu? Justru aktivis-aktivis pekerja migran. Jadi kami melihat harus dilibatkan para aktivis pekerja migran, mereka yang tahu lubang-lubang masalah di dalam melindungi pekerja migran. Kita memang betul, kita ingin melindungi sejak pra-keberangkatan sampai mereka berada di sana. Tapi di tengah itu banyak sekali lika-liku yang ketika kita berada di birokrasi banyak yang tidak diketahui. Karena itu kami melihat libatkan mereka, lalu negara kolaborasi. Kewenangan dimiliki negara, pengetahuan dimiliki oleh para aktivis itu, kita eksekusi, melindungi dan memastikan mereka bisa hidup bekerja dengan tenang di sana. Waktunya habis. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Saya kok ya harus mengakui juga bahwa saya banyak sependapat dengan dua. Berarti apa ya, keberpihakan kita kepada kaum pekerja di luar negeri itu sebenarnya sama. Semua benar. Tetapi menurut saya ada berapa kedutaan kita di beberapa negara kewalahan. Masalahnya terlalu banyak. Jadi benar yang disampaikan Pak Anies, aktivis-aktivis ini sangat membantu untuk mengikuti dan membantu pekerja migran kita di mana-mana. Saya pernah pengalaman, saya pernah diberitahu oleh seorang aktivis, seorang perempuan tentang seorang pekerja perempuan di Malaysia yang 2 minggu lagi mau digantung. Kalau tidak ada berita dari aktivis perempuan ini, kita tidak bisa bantu dan intervensi. Jadi benar, peran aktivis-aktivis sangat penting di bidang pembelaan hak-hak pekerja kita di luar negeri. Mereka adalah pahlawan-pahlawan. Terima kasih. Waktunya habis. Mohon tenang hadirin sekalian. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon tanggapan dari Capres nomor urut 1 dan juga Capres nomor urut 2. Terima kasih atas masukannya. Karena udah banyak setuju ya baik-baik saja. Tapi kita mesti memberangkatkan mereka dalam kapasitas secara legalitas dan keterampilan yang baik. Yang berikutnya lagi tentu saja kalau sudah kasus, namanya kasus, semua bisa terlibat. Gunakan teknologi informasi, gunakan medsos, maka kenapa kemudian dalam pengalaman kami, seluruh kepala dinas Anda harus punya medsos. Disitulah orang sebenarnya bisa menyampaikan secara cepat. Maka ketika itu masuk dalam dashboard kami, dalam lapor GUP umpama pada saat itu, kita merespon dengan sangat cepat karena kita tahu persoalan yang mereka hadapi. Menggunakan banyak pintu-pintu untuk melaporkan ini adalah bagian cara menangani kasus yang paling tepat. Tapi mencegah itu jauh lebih baik dengan sekali lagi legalitas, keterampilan, kontrak, dan memberdayakan seluruh aparatur termasuk pemangku kepentingan dan aktivis kalau Mas Anies tadi sampaikan. Saya kira itu cara yang cukup komprehensif untuk merespon persoalan PMI. Waktunya habis Bapak. Oke. Sekarang boleh saya kasih waktu untuk berikan tepuk tangan bagi ketiga calon presiden. Silakan. Ya. Baik, dan juga kami mempersilakan Capres untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Ya, Bro. Hadirin dan juga pemirsa, di segmen berikutnya, ini yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi saling tanya, memberikan tanggapan dan interaksi antar kandidat, Anggi ya. Ini yang paling seru pastinya. Benar sekali, dan kami akan lanjutkan usai jeda di debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Tetaplah bersama kami.